Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyah, dan kita masih membahas tentang tawabi, pengikut-pengikut yang mana i'rabnya sesuai dengan yang diikuti, dan ada 4: na'at, atop, taukid, badal. Dan kita sedang membahas tentang na'at. Insya Allah kita akan masuk ke poin yang keempat, yaitu macam-macam na'at hakiki. Na'at hakiki itu bisa dari apa aja. Itu yang akan kita bahas pada poin keempat di malam ini insyaallah ta'ala. Baik, silakan dibaca. Pak Bayu ya? Ya, Ustaz. Baik. An-na'tul hakiki salah satu anwa'in ismun dohirun mislu al-qahiru madinatun azimatun Al-Qahiratu madinatun azimatun na'tun sifu jumlatin ay darfun aw jarun wa majrurun mislu lil haqqi sawtun fawqa kulli sawtin fawqa darfun na'tun li sawtin taza'ul hanu min rawa'i'in nahomi min rawa'i'i jarun wa majrurun na'tun lil hani jumlatun ismiyatun aw fi'liyatun wala taqul jumlatun na'tan ila idza kana mad'utuha nakiratan mislu madoyamun barduhu madoyamun barduhu qasirun jumlatun ismiyatun na'tun baru sotnya rok dulu baru sot qarisun barduhu qarisun jumlatun ismiyatun na'tun liyaumin hadza amalun yufidu jumlatun fi'liyatun na'tun li'amali wa sayati sarahu ma taqaddama inda dirasatil jumlati wa makanuha minnal i'rabi fil babir rabi'i. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam na'at hakiki. Ya, na'at hakiki. Na'at hakiki itu kemarin adalah na'at yang sebenarnya atau sifat yang sejatinya milik man'ut. Itu namanya na'at hakiki. Ya, sifatnya itu adalah sifat yang sebenarnya milik man'utnya. Itu na'at hakiki. Dan na'at hakiki itu ada 3 macam. Salah satu anwa'in. Ada 3 macam. Yang pertama ismun zahirun. Jadi na'at hakiki itu berupa isim zahir. Ya, berupa isim zahir. Isim zahir itu adalah isim selain domir. Ya, isim zahir adalah isim selain domir. Berarti na'at hakiki bisa berupa isim zahir. Ya, isim yang selain domir. Contoh, Al-Qahiratu madinatun azimatun. Ya, Kairo adalah kota yang besar. Nah, azimatun ini adalah na'at untuk Madinah. Sedangkan Madinah adalah khobar untuk Qahirah. Berarti azimah na'tun. Man'utnya adalah Madinatun.
Dan azimatun di sini adalah merupakan isim zahir. Karena yang namanya isim zahir itu ma laisa bidhamir. Bukan dhamir atau selain dhamir itu dinamakan isim zahir. Azimah di sini dia isim zahir, kedudukannya sebagai naat untuk Madinah. Maka bisa kita ketahui atau bisa kita simpulkan bahwasannya yang namanya naat hakiki itu bisa berupa isim zahir. Dinamakan naat hakiki karena azimah memang sifat sejati untuk Madinah. Sifat yang sebenarnya untuk Madinah, bukan sifat untuk yang lain. Makanya dinamakan hakiki. Kemudian berupa isim zahir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua syibhu jumlatin. Ya, naat itu bisa berupa syibhu jumlah. Apa yang dimaksud dengan syibhu jumlah? Zarfun au jarun wa majrur. Zarab plus mudhaf ilaihnya atau jar plus majrurnya. Itu dinamakan dengan syibhul jumlah. Dan syibhul jumlah ini bisa menjadi naat hakiki. Naat hakiki. Contoh, lil haqqi sautun. Kebenaran itu memiliki suara, ya. Nah, suara. Fauqa kulli sautin, yang di atas segala suara, ya. Ya. Lil haqqi sautun fauqa kulli sautin. Nah, syahidnya adalah fauqa kulli, ya. Fauqa kulli sautin, zarab plus majrur. Ya, zarab plus mudhaf ilaih. Syibhul jumlah. Kedudukannya sebagai naat untuk saut, sebagai naat untuk saut, naat hakiki untuk saut, dan dia berupa syibhul jumlah di sini, ya. Nah, pokoknya kalau antum menemukan syibhul jumlah dan dia mengandung makna sifat, maka kedudukannya adalah sebagai naat. Kalau dia mengandung makna sifat atau cocok diartikan yang, maka dia adalah naat, ya. Lil haqqi sautun. Kebenaran itu memiliki suara. Fauqa kulli sautin, yang di atas segala suara. Nah, maka ini fauqa kulli ini syibhul jumlah naat untuk saut, ya. Contoh lain, tudza'u alhanun min rawa'in nazam. Disiarkan lagu-lagu yang terbaik, ya. Lagu-lagu yang terbaik, ya. Atau lagu-lagu yang terbaik, irama-irama yang terbaik. Ya. Min rawa'i'in nagam, ini min rawa'i jar majrur. Kedudukannya sebagai sifat untuk alhan. Sifat untuk al-alhan. Dan dia adalah naat hakiki berupa apa? Berupa jar majrur atau syibhul jumlah di sini. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya, naat berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, ini ada ketentuannya. Wala taqa'al jumlatu na'tan. Jumlah baik ismiyah atau fi'liyah tidak bisa jadi naat illa idza kana man'utuha nakiratan, kecuali kalau man'utnya nakirah. Karena ada kaidah. Nah, kaidahnya jumlah setelah isim nakirah kedudukannya naat. Sedangkan jumlah setelah isim ma'rifat kedudukannya hal. Itu kaidah, ya. Kaidahnya seperti itu. Ya, jadi jumlah setelah isim nakirah naat. Sedangkan jumlah setelah isim ma'rifat hal. Oleh karena itu kalau ditanya kapan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah bisa sebagai naat, maka jawabannya adalah ketika man'utnya nakirah. Contoh, madha yaumun. Ya, telah berlalu hari. Nah, yaumun di sini adalah merupakan isim nakirah. Ya. Barduhu qarisun, telah berlalu hari yang dinginnya sangat apa ya namanya? Qarisun itu sangat dingin, pokoknya sangat membekukan, ya. Jadi burduhu qarisun jumlah ismiyah. Dia jatuh setelah yaum yang merupakan isim nakirah, maka kedudukannya adalah sebagai naat, adalah kedudukannya sebagai naat, ya. Contoh lain misalnya hadza amalun yufidu. Nah, hadza amalun yufidu. Amalun khobar, dia nakirah. Kemudian jatuh setelahnya yufidu, jumlah fi'liyah. Maka kaidahnya tadi jumlah jatuh setelah isim nakirah sebagai
naat. Berarti yufidu di sini jumlah fi'liyah sebagai naat untuk amal, sebagai naat untuk amal, ya. Baik. Misalnya, baik, sekarang kita praktek dulu Pak Bayu. Silakan bikinkan saya contoh naat hakiki dari isim zahir. Naat hakiki dari isim zahir. Nah, Ja'a talibun mujtahidun. baik. Ja'a talibun mujtahidun. Naam. Mana naatnya? Mujtahidun Ustaz. Naam. Ja'a talibun mujtahidun. Mujtahidun adalah merupakan naat. Naat apa ini? Naat hakiki Ustaz. Naat hakiki. Kenapa dinamakan naat hakiki? Karena mensifati langsung dari manutnya Ustaz. Hah? Bahasanya gitu enggak? Karena dia adalah merupakan sifat yang sebenarnya untuk manutnya. Untuk manutnya, untuk talib di sini, maka dinamakan naat hakiki. Sekarang mujtahidun ini isim zahir atau bukan? Isim zahir Ustaz. Nah, isim zahir. Kenapa dinamakan isim zahir? Isim zahir karena dia bukan domir. Nah, karena dia bukan dhamir. Ahsan. Baik. Ya. Kemudian Mbak Isna ini sekarang coba bikin naat hakiki dari dharab plus majrur. Nah, Ustaz, sebentar Ustaz. At-talibu dzaraf Ustaz ya. Naam. At-talibu indal mudiri mujtahidun. At-talibu indal mudiri mujtahidun. Naam, mumtaz. Ya. At-talibu indal mudiri mujtahidun. Murid yang ada di sisi kepala sekolah adalah murid yang bersungguh-sungguh. Nah, sekarang naatnya di sini mana? Indal mudiri Ustaz. Indal mudiri, naam. Naatnya adalah indal mudiri dalam bentuk syibhul jumlah yang terdiri dari dzaraf plus mudhaf ilaih. Jadi patokannya ikhwan, syibhul jumlah itu jadi naat adalah ketika dia mengandung makna sifat, ya, mengandung makna sifat. Yang kalau cocok biasanya diartikan yang atau bisa diselipkan allazi. At-talibul ladzi indal mudir. Nah, kalau cocok disisipkan alladzi sebelum syibhul jumlahnya, maka dia adalah naat, ya, untuk man'utnya dalam bentuk syibhul jumlah. Ya, baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Ya. Pak Sikin sekarang bikin dari jar majrur, Pak Sikin. Ya Pak Ustadz. Ja'a rajulun minal muslimin Pak Ustadz. Ja'a rajulun minal muslimin. Muslim, ya. Baik. Ja'a rajulun minal muslimina. Telah datang laki-laki yang dari kalangan orang-orang muslim. Ya. Muslimina ya. Muslim ya. Nah, karena ini cocok untuk diselipkan alladzi, berarti ja'a rajulun alladzi minal muslimin. Ya, telah datang laki-laki yang dari kalangan muslim. Ya. Nah, maka minal muslimin di sini naat untuk apa? Naat untuk rajulun, Pak Ustadz.
Naat untuk rajulun. Naam, mumtaz. Ya. Dalam bentuk jar, Untuk jar dan majrur. jar Dan majrur. jumlah dari jar majrur ya. Sibul jumlahnya. Ya, dalam bentuk jar majrur. Naam. Ya. Baik. Sekarang Pak Darso bikinkan saya contoh naat dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, Ustaz. Jumlah ismiyah. Al-muhandisu mujtahidun. Al-muhandisu. Ingat kaidahnya. Nah, jumlah Iya. ismiyah, jumlah fi'liyah jadi naat setelah isim nakirah. Harus dia man'utnya berupa isim nakirah. Jangan dilupakan, itu kaidahnya penting. Ustaz. Ayo, Pak Darso. Jadi kan ini penjelasannya diingat Pak Darso. Jadi kapan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah jadi naat? Idza kana man'utuha nakiratan, ketika man'utnya itu berupa isim nakirah. Ya. Jadi ingat man'utnya harus isim nakirah, baru jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah jadi naat. Karena kalau jumlah fi'liyah ismiyah jatuh setelah isim ma'rifat, itu kedudukannya sebagai hal. Ya. Contoh misalnya Muhammadun, ya. Muhammadun, ya, ja'a Muhammadun yabqi misalnya. Ja'a Muhammadun yabqi. Muhammad datang dalam keadaan menangis. Nah, gitu. Di sini Muhammadun isim ma'rifat, yabqi jumlah fi'liyah jatuh setelah isim ma'rifat maka sebagai hal. Ini hal kedudukannya. Ya, bukan sebagai naat, karena naat itu patokannya man'utnya harus isim nakirah. Baik. Bisa enggak? Kitab. Kalau dalam bahasa Indonesia dulu, Ustaz. Misalkan ada kitabun baru ada kitabun jadidun, Ustaz. Itu bukan jumlah ismiyah naatnya. Hadza kitabun jadidun. Jadid, nah itu naat untuk kitab tapi dalam bentuk isim zahir, bukan dalam bentuk jumlah yang kita minta jumlah. Benar, jadid itu naat benar, tapi dia bukan jumlah, dia isim mufrad. Naat dalam bentuk isim zahir larinya. Baik. Ya, Pak Pujo, coba silakan Pak Pujo. Ja'a talibun yabki. Ja'a talibun Yabki. Naam. Ja'a talibun yabki. Telah datang murid yang menangis. Naam, ahsan, ya. Tapi yang kita minta kan jumlah ismiyah, tapi enggak apa-apalah. Ya. Oh, afwan Ustaz. Lupa saya. Ja'a talibun yabki. Naam, yabki di sini adalah jumlah fi'liyah, kedudukannya sebagai naat untuk talib. Ya, telah datang siswa yabki yang menangis.
Ya, jadi bisa disisipkan alladzi. Ja'a talibun alladzi yabki. Gitu. Telah datang siswa yang menangis. Yabki jumlah fi'liyah jatuh setelah isim nakirah sebagai na'at. Nah, mumtaz Pak Pujo. Nah, sekarang ya Pak Ronald, ya. Coba yang dari jumlah ismiyah. Nah, Ustaz. Ana coba dulu, Ustaz ya. Mohon dikoreksi, Ustaz. Harus bisa lah, jangan coba-coba. Iya, siap, Ustaz. Siap. Haja waladun yajri. Jumlah ismiyah, itu jumlah fi'liyah. Udah ada jumlah fi'liyah. Bikin yang dari jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Al-muslimu jamilun. Al-muslimu jamilun. Yanjah. Ini kaedahnya dilupakan ini kaedahnya. Kaidah. Kaedahnya itu ingat jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah jadi naat ketika jatuh setelah isim nakiroh atau man'utnya berupa isim nakiroh. Antum bilang al-muslimu jamilun yang jauh. Yang diminta jumlah ismiyah, lagi-lagi yang jauh jumlah fi'liyah. Allah. Baik, Mbak Sinta, silakan. Nah, Ustaz, mau nyoba. Laisa rajulun ibnahu. Bentar, Ustaz. Laisa rajulun ibnuhu zamili muhandisan. Apa? Laisa rajulun ibnuhu zamili muhandisan. Nah, laisa rajulun, ya. Ismuhu Ibnuhu zamili. ibnuhu zamili, ya. Muhandisan. Naam. Baik. Laisa rajulun ibnuhu zamili muhandisan. Laki-laki yang anaknya teman saya itu bukanlah seorang insinyur. Nah, ibnuhu zamili di sini adalah jumlah apa? Ismiyah. Nah, jumlah ismiyah jatuh setelah isim nakirah maka kedudukannya sebagai naat. Sebagai naat, ya. Baik, ahsanti, barakallahu fiik. Baik, ini Pak Darso, Pak Ronald ini diperhatikan ini. Jadi antum tinggal bikin gampang sebenarnya. Antum bikin mubtada khobar aja dulu. Misalnya, ya. Antum bilang misalnya at-talibu mujtahidun, ya. Murid ya mujtahidun, ya. At-talibu mujtahidun, ya. Kemudian antum baru bikin jumlah ismiyah lagi misalnya at-talibu mujtahidun, murid itu adalah orang yang bersungguh-sungguh, ya. Ini mana dia? Ya, abuhu misalnya abuhu mudirun, ya. At-talibu mujtahidun abuhu mudirun. Murid itu adalah orang yang bersungguh-sungguh, ya. Yang murid yang bersungguh-sungguh itu ada mujtahidun abuhu mudirun. Ya, abuhu mudirun, ya, maksudnya at-talibu mujtahidun alladzi abuhu mudirun. Itu jadi nanti abuhu mudirun itu jumlah ismiyah jatuh setelah isim nakirah sebagai naat untuk mujtahidun, ya. Atau contoh lain misalnya antum bikin, ya. Tadi al-kitabu, ya. Al-kitabu jadidun,
Ya. Atau hadza kitabun jadidun tadi. Hadza mana haknya ini? Hadza kitabun jadidun. Kata antum tadi hadza kitabun jadidun. Nah, ditambahkan jadidun warakatuhu, ya, warakatuhu misalnya. Nah, warakatuhu jamilatun, ya. Nah, baik, perhatikan. Hadza kitabun jadidun warakatuhu jamilatun. Nah, ini ada dua naat di sini. Pertama, naat pertama berupa isim apa? Isim zahir. Jadidun naat untuk kitab dalam bentuk isim zahir. Kemudian warakatuhu jamilatun, nah itu naat, ya. Naat yang kedua untuk kitab dalam bentuk jumlah ismiyah. Hadza kitabun warakatuhu jamilatun. Ini adalah buku yang kertasnya bagus gitu. Ya, kertasnya bagus. Jadi ada dua naat. Naat pertama berupa isim zahir, naat kedua berupa jumlah ismiyah. Nah, kenapa warakatuhu jamilatun sebagai naat? Karena dia jumlah ismiyah jatuh setelah isim nakirah kitab. Jatuh setelah kitab. Dia mensifati kitab. Yang kertasnya bagus, yang kertasnya indah siapa? Kitab. Berarti warakatuhu jamilatun sifat untuk kitab. Karena dia jumlah ismiyah jatuh setelah isim nakirah. Nah, kemudian jadid juga sifat untuk kitab tapi dalam bentuk isim zahir, ya. Karena nanti satu benda itu bisa memiliki lebih dari satu sifat. Seperti yang mengatakan misalnya al-talibu, al-mujtahidu, al-katibu, al-mahiru, asy-syairu, itu banyak banget sifatnya. Itu boleh. Jadi ta'addudus sifat, berbilangnya sifat untuk satu mausuf, untuk satu man'ut itu boleh. Ya, dia punya 2, 3, 4, 5 naat itu boleh untuk satu man'ut. Ya. Yang penting kaidahnya benar. Ya, yaitu kalau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah jadi naat ketika man'utnya nakirah. Nah, ini yang harus diingat, ya. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan seputar macam-macam naat hakiki? Ya, Pak Ustadz. Ya. Ya, Pak Ustadz. Ya, silakan. Ini untuk jumlah ismiyah kan itu jatuh setelah isim nakirah, Pak Ustadz, ya. Maksud man'utnya gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, ismiyah ini bisa berupa mubtada dan khobar boleh, Pak Ustadz, ya? Lebih emang sempurna, jumlah Pak, ismiyah itu adalah mubtada khobar. Iya, maksudnya begitu, Mas. Saya mengartikan begitu, Pak Ustadz. Jumlah ismiyah itu memang mubtada khobar. Jadi apapun bentuknya kita bikin ke situ, Pak Ustadz, ya, untuk ismiyah setelah dari isim setelah adanya isim nakirah tadi, Pak Ustadz, ya. Iya. Kata lain dari jumlah ismiyah itu adalah susunan mubtada khobar. Itu kata lainnya. Oh gitu. Ya itu saya menerjemahkan itu, Pak Ustadz, ya. Syukran, Pak Ustadz. Baik. Ada lagi? Lanjut Pak Bayu, kita lanjutkan ke bab atop. Sanian al-atfu. Al-atfu tabi'un yatawasatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi. Nah, ini sekarang ya terus mislu najahat su'adu wa uhtuha kalimatu uhtun marfu'atu li'annaha maktufatu ala kalimati su'adu wa hiya fa'ilun marfu'un. Baik. Nah, sekarang perhatikan, kita akan masuk ke tabi yang kedua. Ya, macam tabi yang kedua adalah al-atfu, atop. Ya, atop itu apa? Tabiun. Jadi ingat yang namanya atop itu tabi, pengikut. Berarti i'rabnya sama dengan yang diikuti. Ya, karena yang namanya tabi itu mengikuti i'rab matbu yang diikuti.
Kalau matbu'nya yang diikuti mansub, maka tabi mansub. Kalau yang diikuti marfu, maka tabi marfu. Kalau yang diikuti majrur, maka tabi majrur. Jadi tabi'un pengikut yang artinya dia i'rabnya sesuai dengan i'rab yang diikuti. Ya. Kemudian yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi. Yang ditengahi. Nah, jadi yatawassatu itu yang ditengahi antara dia atop dengan maktubnya itu oleh salah satu huruf atop. Nah, ini untuk mengeluarkan naat. Naat itu langsung mengikuti man'ut tanpa ada penengah. Itu naat ya. Ya kayak misalnya kemarin ya kitabun jadidun. Nah, jadidun ini naat namanya. Kitabun jadidun naat. Dia langsung mengikuti i'rab kitab tanpa ada penengah. Itu naat. Sedangkan atop itu dia mengikuti i'rab yang i'rab matbu, i'rab maktub ya, dengan perantara salah satu dari huruf-huruf atop. Ya, contoh misalnya hadara ya Muhammadun wa Zaidun ya, wa Zaid. Zaidun. Nah, perhatikan di sini hadara Muhammadun wa Zaidun. Zaid di sini namanya tabi. Ya, namanya tabi atau atop istilah kita. Ya, atop. Berarti dia tabi, atop itu tabi pengikut, maka i'rabnya sama harus dengan yang diikuti, yaitu Muhammad. Muhammadun fa'il marfu, maka Zaidun pengikutnya, atopnya juga harus marfu. Ya, marfu. Ya. Dan antara Muhammad dengan Zaid ini ada penengah berupa salah satu dari huruf atop, yaitu waw. Nah, itu untuk membedakan dia dengan naat. Kalau naat itu langsung dia mengikuti matbu tanpa ada perantara, tanpa ada penengah. Tapi kalau atop, maka antara dia dengan maktubnya itu harus ada penengah berupa salah satu dari huruf-huruf atop. Ya, jelas di sini ya. Insyaallah. Baik. Contoh najahat Su'adu wa ukhtuha. Telah lulus Su'ad nama wanita, wa ukhtuha dan juga saudarinya. Berarti saudarinya lulus juga. Nah, ukhtu di sini namanya atop. Ya. Atop. I'rabnya bagaimana? Mengikuti maktub, mengikuti Su'ad. Su'ad di sini marfu sebagai fa'il, maka ukhtu juga marfu sebagai atop. Ya, sebagai atop. Kenapa kita namakan atop? Karena dia pengikut yang ditengahi salah satu dari huruf atop, yaitu waw. Nah, maka diistilahkan uhtun atop, Su'ad maktub. Ya. Nah, oleh karena itu disebutkan kalimat ukhtu ya, marfu'atun, i'rabnya marfu. Kenapa? Li'annaha maktufatun, karena dia diatopkan ya ala kalimati Su'ad ya, diatopkan kepada kata Su'ad, dan Su'ad itu fa'il marfu, maka uhtu juga marfu i'rabnya. Yang namanya tabi pengikut mengikuti i'rab yang diikuti. Kalau yang diikuti marfu, maka tabi pengikut juga marfu. Cuman istilahnya atop karena dia ditengahi oleh huruf atop. Kalau enggak ada huruf atop, maka itu namanya tabi yang berupa naat ya. Kalau dia tanpa perantara langsung mengikuti matbu'nya, nah, maka itu namanya naat. Nah, itu. Jelas ya? Sama Ustaz. Lanjut. Huruful atfi tis'atun wa hiya al-wawu wal fa'u summa au am la lakin bal hatta. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam huruf atop. Disebutkan di sini ada 9. Ya, huruf atop 9. Al-wawu, al-fa, summa au am la lakin bal hatta, dan akan dijelaskan makna-maknanya. Baik, lanjut Pak Bayu. Wa fi ma yali sarhun muwajizun mujazun li ma'ani hadhil hurufi. Al-wawu li mutlaqil jam'i. Mislu ja'a Muhammadun wa Hasanun
wa sa'idun. Nah, perhatikan yang pertama, huruf atop yang pertama al-waw. Maknanya adalah limutlaqil jam'i, ya, mutlaqul jama'. Maksudnya al-jama' fil hukmi. Ya, mutlak, ya, untuk mengumpulkan dalam satu hukum, ya. Jadi tanpa memperhatikan tertibnya, urutannya, ya. Ya, contoh ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'id. Berarti hukum Muhammad dihukumi datang di sini, ya. Muhammadun, ja'a Muhammadun, yang datang di siapa di sini? Muhammad. Muhammad. Nah, Muhammad dihukumi datang. Wa Hasanun wa Sa'id. Nah, berarti Hasan dan Said pun hukumnya sama. Itu namanya mutlaqul jama', ya. Mutlaqul jama' fil hukmi, ya. Jadi dikumpulkan hukumnya, disatukan hukumnya. Itu namanya mutlaqul jama'. Ya, mutlaqul jama' secara mutlak disatukan hukumnya. Sebagaimana antum menghukumi Muhammad datang, Hasan dan Said juga dihukumi datang. Ya, itu maksudnya mutlaqul jama'. Siapa yang duluan datang? Belum tentu Muhammad yang duluan datang, bisa saja Said datang duluan atau Hasan datang duluan baru Muhammad. Nah, jadi tidak tanpa memperhatikan urutan. Itu namanya mutlaqul jama'. Saya ulangi, mutlaqul jama' itu adalah mengumpulkan, ya, antara atop dan maktub dalam satu hukum secara mutlak tanpa mengikatnya, tanpa melihat kepada urutan, tanpa melihat kepada urutan siapa yang datang, ya. Nah, contoh misalnya, nah, kalau saya mengatakan jama'a Muhammadun, ya, misalnya wa Zaidun, ya, al-wajibat al-manzili, al-wajib al-manzili, ya. Muhammad dan Zaid mengumpulkan PR, ya, PR. Nah, wawunya di sini namanya apa? Mutlaqul jama'. Wawunya waw atop yang berfungsi mutlaqul jama'. Berarti antara Zaid dan Muhammad itu dihukumi sama-sama mengumpulkan secara mutlak. Ya, pertanyaannya siapa yang duluan mengumpulkan? Muhammad atau Zaid? Bisa dua-duanya, Pak Ustadz. Salah satu. Enggak ketahuan, ya. Bisa aja Iya. Zaid duluan atau bisa aja Muhammad duluan. Nah, itu enggak diperhatikan. Enggak diperhatikan di sini, tertibnya, urutannya itu enggak diperhatikan. Yang diperhatikan itu adalah hukumnya sama gitu. Sebagaimana Muhammad mengumpulkan, maka Zaid juga dianggap mengumpulkan. Itu namanya mutlaqul jama' tanpa melihat urutan. Jelas ini, ya? Insyaallah, Ustaz. Baik. Nah, lanjut Pak Wayu. Mana tadi? Alfa Alfa'u. Oh, alfa'u litartibi ma'at Taqibi. takibi mislu dakhalal mutahamu al-muttahamu fal muhami. Baik. Nah, kemudian yang kedua alfa. Nah, huruf atop yang kedua adalah alfa'u. Nah, alfa'u itu maknanya apa? Litartib, urutan. Pertama, alfa'u itu litartib, menunjukkan urutan, ya. Ma'at ta'kib, tanpa ada jeda waktu. Nah, itu namanya ma'at ta'kib, ya. Jadi tertib ma'at ta'kib, urutan tanpa ada jeda waktu, langsung gitu. Cuman berurutan. Contoh, dakhala al-muttahamu. Ya. Yang tertuduh, al-muttaham itu yang tertuduh, ya, yang tertuduh. Berarti apa itu namanya? Kalau dalam pengadilan apa namanya itu? Tersangka kali. Tersangka. Nah, tersangka, ya. Terdakwa. Nah, al-muttaham tersangka, terdakwa. Dakhalal muttahamu. Iya.
yang terdakwa masuk fal muhami, kemudian disusul oleh muhami, oleh pengacara. Ya, jadi yang duluan masuk siapa di sini? Terdakwa. Ya, terdakwa duluan, kemudian baru disusul masuk oleh pengacara tanpa ada jeda waktu. Tanpa ada jeda waktu. Nah, masuk muttaham langsung masuk muhaminya. Langsung masuk pengacaranya tanpa ada jeda waktu. Tapi urutan. Muttaham dulu baru muhami, nyusul tanpa ada jeda waktu. Itu namanya fa lit tartib ma'at ta'kib. Itu yang dimaksud dengan tertib ma'at ta'kib. Berurutan tapi tanpa ada jeda waktu. Ya. Kalau kita bilang misalnya, ya jama'a Muhammadun fazaidun. Nah, jama'a Muhammadun fazaidun. Ya. Jama'a Muhammadun fazaidun al-wajiba al-manzili. Muhammad mengumpulkan ya apa? Muhammad mengumpulkan PR fazaidun. Nah, maka Zaid pun mengumpulkan PR. Berarti siapa yang duluan ngumpulin? Zaidun, Ustaz. Muhammad baru Zaid mengumpulkan tanpa ada jeda waktu, langsung nyusul tanpa ada jeda waktu. Nah, itu namanya at-tartib ma'at ta'kib. Jelas di sini ya? Insyaallah. Lanjut, Pak Bayu. Summa litartibi ma'at tarohi mislu matar rosyidu summal ma'munu. Kemudian huruf atop yang ketiga summa. Nah, summa ini fungsinya litartib, urutan juga. Ma'at tarahi, tapi ada selang waktunya, ada jeda waktunya. Nah, itu summa. Ya, jadi kalau antum urutan tanpa ada jeda waktu pakai fa. Kalau urutan dengan adanya jeda waktu pakai summa. Pakai summa. Contoh mata ar-rasyidu, summal ma'mun, ya. Rasyid ar-rasyid, ya, Harun ar-rasyid mati, kemudian al-ma'mun. Al-ma'mun langsung atau ada jeda waktunya? Langsung, Ustaz. Nah, Ada jeda. Ada jeda. Ada jeda waktunya, itu jaraknya bertahun-tahun ya. Ya, Harun ar-Rasyid meninggal, kemudian jaraknya bertahun-tahun malah. Baru al-ma'mun. Nah, jadi ada jeda waktu. Jeda waktunya nggak ditentukan, mau dia sejam, 2 jam, 3 jam, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, 10 tahun. Nah, itu terserah. Yang penting ada jeda waktu. Maka menggunakan summa dan dia urutan. Urutan, kemudian ada jeda waktunya menggunakan summa. Jelas ya? Insyaallah. Baik, lanjut. Au lit takhiri au sakki mislu naqalal khabara Muhammadun au Aliyun. Nah, sekarang au itu fungsinya pertama litakhyir, untuk memilih. Ya, boleh milih. Seperti saya mengatakan misalnya, ya. Misalnya, ta'allam, ya, belajarlah misalnya min Muhammadin au Zaidin. Ta'allam min Muhammadin au Zaidin. Belajarlah dari Muhammad atau Zaid. Nah, berarti boleh milih, artinya silakan pilih salah satunya. Mau belajar di Muhammad silakan, mau belajar di Zaid juga silakan, terserah. Nah, itu namanya au litakhyir, boleh milih. Nah, memilih, litakhyir itu pilihan. Jadi menunjukkan boleh memilih. Nah, itu namanya litakhyir. Ta'allam min Muhammadin au Zaidin. Belajarlah dari Muhammad atau Zaid. Berarti ini disuruh milih.
Mau belajar di Muhammad juga boleh. Mau belajar di Zaid juga boleh. Nah, contoh lain misalnya. Ishrab misalnya. Al-labana. Ya. Au ya. Asyai. Asyai. Artinya apa? Minum susu atau teh. atau teh. Nah, asyai. Panjang ya saknya ya. Ya. Isyrab al-laban au asyai. Silakan minum susu atau teh. Berarti boleh milih. Mau minum susu silakan, mau minum teh juga silakan. Itu namanya takhyir. Memilih ya. Memilih. Ini yang pertama. Atau lisyak, menunjukkan keraguan-raguan. Menunjukkan keraguan-raguan misalnya. Ya, ja'a Muhammadun au Ali, gitu kan. Ja'a Muhammadun au Ali. Ya. Telah datang Muhammad ataukah Ali? Nah, maksudnya ini ragu dia. Yang datang itu Muhammad atau Ali sih? Nah, dia. Aja'a Muhammadun au Ali, gitu kan. Apakah Muhammad datang atau Ali? Ya. Aja'a Muhammadun au Aliyun. Nah. Ja'a Muhammadun au Ali. Telah datang Muhammad atau Ali. Nah, ini berarti memilih atau ragu. Yang benar mana Ikhwan? Ja'a Muhammadun au Ali litahyir atau lisyak? Lisyak. Nah, lisyak nggak mungkin milih gitu kan? Nah, Muhammad telah datang atau Ali. Nah, itu bukan pilihan. Nah, tapi ini menunjukkan syak, ragu. Ragu dia siapa yang duluan datang, siapa yang datang Afwan. Ragu dia siapa yang datang itu Muhammad ataukah Ali. Nah, maka dia memakai au di sini. Ya, au namanya lisyak, ya, lisyak. Nah, misalnya ana indi ya. Qalamun ahmar. Ya. Ana indi qalamun ahmaru. Walaysa indi ya, ya. Walaysa indi qalamun asfar misalnya wa aswad. Nah, saya tidak punya pulpen kuning ya aswad, pulpen kuning. Nah. Kemudian ditanya aswad putih. Asfar kuning, aswad hitam. Sa'ashtari qalaman misalnya sa'ashtari qalaman asfara au aswada. Ada orang mengatakan seperti ini, ya. Ana indi qalamun ahmar. Saya punya pen merah, gitu kan. Walaysa indi qalamun asfar wa aswadu. Dan saya tidak punya pen kuning dan hitam. Sa'ashtari qalaman asfara wa aswada. Nah, saya akan beli pen kuning atau hitam. Ini aunya litahyir atau syak? Tahyir, Ustaz. Nah, saya punya pen merah. Dan saya tidak punya pen kuning dan hitam. Sa'ashtari qalaman asfar au aswad. Nah, saya akan beli pen kuning ataukah hitam ya? Syak. Nah, ini list syak ya. List syak ya. Kemudian kalau kita mengatakan ishtar qalaman asfar au aswad ya. Masyita ishtar qalaman asfar au aswad. Terserah kamu beli. Nah, litahyir. Jadi ketahuan nanti dari konteks kalimat itu kita bisa bedakan kapan dia litahyir, kapan dia lisyak ya. Itu untuk au. Baik, jelas sampai sini? Insyaallah. Lanjut. Li tolabit ta'jini mislu
akataba hadzal maqala Umaru am Mahmudun. Nam am li talabit ta'yin. Ya, ta'yin maksud ta'yin. Ya, itu ta'yin itu artinya menentukan bendanya, menentukan orangnya, itu ta'yin. Ya. Jadi am itu berfungsi untuk menentukan secara spesifik benda atau orangnya. Ya, benda atau orangnya. Nah, itu li talabit ta'yin. Contoh akataba hadzal maqala Amrun au Mahmudun. Am Mahmudun. Maksudnya kalau am itu jawabannya langsung menyebut orang gitu. Namanya ta'yin, langsung menyebut bendanya atau menyebut orangnya ketika menjawab, itu namanya ta'yin. Ya. Akataba hadzal maqala Amrun am Mahmudun? Apakah yang menulis makalah ini Amr atau Mahmud? Misalnya jawabannya Mahmud, berarti Muhammadun kataba hadzal maqal. Berarti itu namanya ta'yin Muhammad sebagai pelakunya. Itu namanya ta'yin. Jadi menunjuk langsung orang atau bendanya. Itu fungsi dari am. Ya, tolab, ya, menuntut ta'yin. Nah, kalau kita contohkan misalnya, ashtari qalaman am kitaban, ya, maka yang jawab meminta ta'yin benda, berarti ishtar qalaman misalnya. Kalau yang dita'yin adalah benda, ishtar qalaman atau ishtar kitaban. Jadi bendanya harus dita'yin ketika memberikan jawaban. Itu namanya thalabut ta'yin, ya. Menunjuk langsung bendanya ketika memberikan jawaban atau menunjuk langsung orangnya ketika memberikan jawaban. Itu thalabut ta'yin. Misalnya kalau ada pertanyaan, Pak Bayu, ahadara Muhammadun am Aliyun? Ya, yang antum tahu hadir siapa? Misalnya. Ali Ustaz. Berarti hadara Aliyun, antum jawab. Berarti ta'yin Ali sebagai pelaku yang hadir. Nah, itu namanya thalabut ta'yin. Jadi orang yang bertanya kepada antum itu meminta ta'yin, kejelasan siapa yang hadir. Ahadara Aliyun am Muhammadun? Nah, saya nggak tahu siapa yang hadir, makanya meminta ta'yin, kejelasan orangnya siapa kepada antum. Antum yang tahu, kemudian antum jawab hadara Aliyun. Nah, itu yang namanya talabu ta'yin, ay ta'yinul fa'il. Ya, ta'yinul fa'il atau ta'yin maf'ul, tergantung nanti sesuai dengan konteks kalimatnya. Yang jelas namanya talabut ta'yin itu meminta kejelasan, ya, kejelasan siap ain, ya, meminta kejelasan ain zat, ya, zat dari benda atau pelaku atau orangnya. Itu talabut ta'yin. Ya, ketika memberikan jawaban antum langsung sebut bendanya atau langsung sebut orangnya, itu namanya talabut ta'yin. Jelas sini ya? Insyaallah Ustaz. Baik, yang lain? Lanjut. Lanjut. La linafil hukmi anil ma'tufi. Nah, la. Nah, mislu nadija. Mislu nadijal batihu la inabu. Ya, al-bittihu. Al-bittihu lal inabu. Lal inabu, na'am. Baik, jadi la, atop selanjutnya la. Fungsinya apa? Linafil hukum, untuk menafikan hukum. Anil ma'tub, dari ma'tubnya. Ya, dari ma'tub. Ya, dari ma'tub. Ya, bahwa jadi ini namanya ma'tub, ini namanya atop, ya. 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 Nah, linafil hukmi anil ma'tub, bukan anil ma'tub ini. Linafil hukmi anil atop, ikhwan. Yang diikut, yang mengikuti, atop itu yang mengikuti, ma'tub itu yang diikuti. Berarti yang dinafikan itu adalah hukum dari atop, bukan ma'tub. Ini agak keliru, ikhwan. Berarti yang benar linafil hukmi anil atop. Karena nadija al-bittih, ya. Yang matang itu apa? Al-bittih itu semangka.
Nadija matang, nadijal bitihu yang matang semangka, lal inabu bukan anggur. Nah, bukan anggur. Pertanyaannya mana atop, mana maktub? Mas Heri, mana atop, mana maktub? Atofnya al-bitihu, maktufnya al-inabu, Ustaz. Berarti al-bitih itu yang mengikuti, al-inabu yang diikuti, gitu. Kan maktub itu yang diikuti. Maktuf yang diikuti. Nah, Ustaz. Hah? Al-maktuf yang mengikuti, Ustaz. Al-maktub itu yang diikuti kan isim maf'ul. Oh, nah, Ustaz. Jadi mana maktub, mana atop? Maktufnya al-bitihu. Nah, terus atopnya? Al-inabu. Al-inabu. Naam. Berarti yang dinafikan biti atau al-inab? Hukum matangnya? Al-inab, Ustaz. Al-inabu. Berarti kalimat linafil hukmi anil maktub atau linafil hukmi anil atop? Anil atof, Ustaz. Anil atfi. Naam. Linafil hukmi anil atfi. Jadi nadijal bitihu lal inabu. Yang matang itu adalah semangka, bukan anggur. Nah, anggur itu dinafikan hukumnya. Dinafikan hukum matang darinya. Itu namanya la linafyi. Linafyil hukmi anil atop. Ya, menafikan hukum dari atopnya. Jadi yang ditetapkan hukum hanya pada maktubnya saja. Ya, misalnya, ja'a Muhammadun la Zaidun. Telah datang Muhammad bukan Zaid. Ya. Berarti yang datang siapa? Muhammad. Muhammad. Ya. Zaid datang enggak? Enggak datang. Enggak. Makanya la Zaidun. Dinafikan hukum datang dari Zaid. Nah, itu namanya la linafil hukmi anil atop. Ya, menafikan hukum dari atopnya. Terus selanjutnya lakin lil istidraki mislu ma najaha aliyun lakin akhuhu. Ya, lil istidrak. Lakin itu lil istidrak. Istidrak itu maknanya ikhwan adalah apa namanya itu? Menunjukkan yang setelah lakin itu berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, itu namanya istidrak, ya. Istidrak itu adalah menunjukkan apa yang setelah lakin itu berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya. Nah, misalnya uridu qalam dan biasanya jatuh setelah ma, dia selalu diawali dengan manafi. Ini. Jadi ikhwan, ya lakin itu sepaket biasanya dengan huruf nafi, ya. Kalimatnya negatif, biasanya kalimatnya negatif kemudian ditetapkan dengan lakin, ya. Misalnya maja'a Muhammadun, Muhammad tidak datang, lakin Aliyun, tapi yang datang Ali. Nah, tapi yang datang Ali, makanya dia satu paket. Ya, kalimat sebelum lakin itu harus negatif. Kemudian setelah lakin itu nanti yang diisbatkan, yang ditetapkan. Ya, mana jaha Aliyun. Ali tidak lulus. Yang lulus siapa? Lakin ahuhu. Akan tetapi saudaranya yang lulus. Nah, jadi sebelum lakin itu dinafikan hukumnya, setelah lakin itu ditetapkan hukumnya. Itu namanya istidrak. Ya, uridu qalaman. Saya tidak ingin pulpen. Lakin kitaban. Tapi saya ingin kitab. Nah, berarti dinafikan keinginan terhadap pulpen, kemudian ditetapkan keinginan terhadap kitab. Itu namanya istidrak. Jadi hukum yang sebelum lakin berbeda dengan hukum yang setelah lakin. Itu namanya istidrak. Ya. Saya ulangi, apa istidrak? Istidrak itu adalah hukum setelah lakin berbeda dengan hukum sebelum lakin. Itu namanya istidrak. Kalau hukum sebelum lakin itu dinafikan, tapi setelah lakin itu ditetapkan. Jelas ini? Kalau ralat bisa nggak, Ustaz, ya? Maksudnya enggak. dibenarkan?
Bukan ralat, ya, bukan ralat. Kalau ralat itu berarti yang sebelumnya keliru. Ini enggak keliru, memang dinafikan. Mana jaha Aliyun? Ali itu enggak lulus. Ya. Tapi yang ditetapkan hukum lulus siapa? Lakin ahuhu, yang lulus itu saudaranya. Itu bukan ralat, ya, bukan ralat. Tapi memang menafikan hukum kelulusan dari Ali dan menetapkan hukum kelulusan pada saudaranya. Itu namanya istidrok, bukan larat. Bukan apa? Ralat. Jadi kalau bahasanya nafyu hukmu qabla lakin manfi wa hukmu ba'da lakin musbat, itu namanya istidrok. Hukum sebelum lakin itu dinafikan, tapi hukum setelah lakin itu musbat, ditetapkan. Itu istidrok, ya, istidrok. Misalnya kalau larat bukan ralat, ya. Saya mengatakan la uridu qalaman, ya. Lakin kitaban, saya nggak mau pulpen, tapi saya maunya buku. Nah, lakin kitaban itu bukan ralat, ya. Dia ingin memberitahu khobar ini. Ya, saya nggak mau pulpen, saya maunya sama kayak antum, saya nggak mau rumah itu, maunya rumah yang itu. Nah, itu bukan ralat, ya. Nah, itu dia ingin menjelaskan, menafikan yang sebelumnya dan menetapkan yang setelahnya. La uridu dzalikal bait, ya. Lakin, ya, dzalikal bait, ya. Lakin dzalikal bait. Berarti saya tidak mau rumah itu, tapi saya mau rumah yang itu. Nah, itu namanya. Jadi sebelum lakin dinafikan, setelah lakin ditetapkan. Itu istidrok. Jelas nggak ini? Nah, Ustaz, insyaallah, Ustaz. Yang lain? Pak Bayu? Ya, Ustaz, insyaallah Ustaz. Baik, kalau begitu langsung selanjutnya. Bal lil uduli anil hukmi sabaki mislu sabiki mislu dzokharo alal amwaji zurukun bal bakhiratun. Nah, ini sekarang kita lanjut ke bal. Bal itu lil udul, berpaling, ya. Ya, berpaling. Udul itu artinya berpaling. Ya, dari hukum yang sebelumnya, ya. Ya, nah, ini mungkin agak dinamakan ralat gitu, ya. Nah, ini baru bisa dinamakan ralat ini. Ya. Contohnya di situ zahara alal amwaj. Ya, amwaj itu apa? Simpanan, Ustaz. Bukan. Amwaj. Amwaj itu maujun. Maujun itu apa? Itu yang apa namanya? Kalau kita di laut terus ombak, ya. Ombak besar, Ustaz. Ya, ombak. Zahara alal amwaj, nampak di atas ombak-ombak itu zuruk. Zuruk itu perahu kecil. Ya. Ya, perahu kecil bal bakhiratun. Ya, bahkan yang nampak itu bakhirah itu kapal itu. Kapal api. Ya, kapal api. Kapal uap itu. Ya. Zuruk perahu kecil, ya, perahu layar. Kalau bahira itu kapal uap, kapal mesin itu. Kapal api ya namanya ya. Merek kopi deh. Kapal besar kali, kapal besi. Ya. Kapal besi. Ya, pokoknya kapal yang udah mesinnya canggih itu. Yang kapal uap lah. Ya, kapal uap itu bakhirah. Jadi itu zahara alal amwat zuruk. Kelihatan tuh. Kelihatan di apa namanya? Di ombak itu perahu kecil. Nah, kemudian diralat bal bakhirah. Bahkan yang kelihatan itu bukan perahu kecil lagi, tapi apa? Kapal besar. Nah, ini baru dikatakan ralat, ya. Jadi diralat, yang ditetapkan kan sebelumnya adalah zuruk yang nampak. Kemudian diralat menjadi yang nampak itu bakhirah. Yang nampak itu bakhirah.
Maksudnya kapal besar yang nampak ternyata bukan kapal kecil. Nah, itu namanya udul anil hukmis sabik. Nah, ini bisa kita bilang ngeralat ini. Kalau bal ini untuk meralat. Nah, itu benar. Ya. Nah, saya maunya pulpen. Buku deh, buku. Nah, itu uridu qalaman, bal kitaban. Nah, berarti ralat. Saya mau pulpen, buku gitu. Buku berarti meralat. Ya. Bal kitaban. Nah, al-udul anil hukmis sabik. Berarti meninggalkan pen berpindah ke buku. Meninggalkan zuruk yang dihukumi nampak berpindah ke bahiroh yang dihukumi nampak. Itu namanya udul. Ya, udul. Jadi ralat bahasa gampangnya. Jelas ya? Tadi contohnya yang uridu apa Ustaz? Yang uridu kitab. Uridu qalaman bal kitaban. Misalnya antum bilang uridu qalaman, saya mau pulpen. Terus berubah gitu kan, berubah keinginan antum bal kitaban. Nah, berarti antum meralat. Awalnya pingin pulpen berubah menjadi apa? Buku. Nah, berarti pulpen ditinggalkan, hukum menginginkan pulpen ditinggalkan berpindah ke menginginkan buku. Itu namanya udul. Ya, itu bal. Jelas nggak? Insya Allah jelas. Baik. Yang lain? Ya, Ustaz. Jadi tadi udul tadi itu maksudnya bisa juga ralat, bisa juga menyimpangkan dari hukum sebelumnya, Ustaz ya? Iya. Iya, memalingkan dari hukum sebelumnya. Ya. Memalingkan ya, maaf Ustaz. Ya, memalingkan dari hukum sebelumnya. Baik, ya, kepada yang lain gitu kan. Jadi kan yang dihukumi nampak zuruk, kemudian berpaling. Yang dihukumi nampak itu adalah bakhiroh. Bakhiroh ya. Kurang Ustaz. Baik. Ada lagi? Afan mau tanya Ustaz. Ya. Kalau di muhtarat itu balnya ada 2 macam Ustaz. Jadi yang positif itu untuk klimaks. Bagaimana Ustaz? Maksudnya kalau yang Anda tangkap dari contoh ini yang tampak itu bukan perahu kecil saja tapi juga kapal api begitu kan. Jadi lebih ke ada perahu kecilnya, ada juga kapal apinya. Enggak. Salah satunya, karena namanya udul itu berarti meninggalkan yang sebelumnya beralih ke yang lain. Nah, itu udul. Dari kata adalah ya'dilu itu berpaling asalnya. Berarti antum berpaling dari yang lain menuju yang lain. Berarti yang antum berpaling darinya itu ditinggalkan, berpindah ke yang lain, itu namanya udul. Jadi zuruk itu ditinggalkan hukum zoharnya, dialihkan ke bakhiroh. Itu namanya udul. Oh, begitu. Nah, Ustaz. Iya. Jadi dari kata misalnya adal tu minhu ilaihi. Saya berpaling darinya menuju dia. Berarti ya meninggalkan misalnya. Adal tu minki ilaiha. Saya berpaling darimu kepada yang lain misalnya. Berarti ditinggalkan ya menuju yang lain. Itu namanya udul. Nah, jadi meninggalkan hukum yang sebelumnya untuk zuruk dan dialihkan ke bakhiroh. Itu namanya udul. Ya. Baik. Selanjutnya. Hatta lil khoyati. Mislu farol aduwu hatal qaidu. Nah, ini baru klimaks ini. Ya, farol adu hatal qaidu. Ya, musuh berlari sampai pemimpinnya juga ikut lari gitu kan. Sampai panglimanya juga ikut lari gitu. Akal tusamaka hatta ra'sahu. Saya makan ikan sampai kepalanya pun saya habis makan. Nah, itu namanya lil ghayah. Ya, lil ghayah. Ya. Lil ghayah. Jadi klimaks ya. Ya, itu farral adu hatal qaidu. Musuh berlari sampai panglimanya juga ikutlah lari. Kadang kan ada musuh yang lari tapi panglimanya masih tetap ya, kokoh maju. Nah, ini udah musuhnya lari sampai panglimanya pun ikut lari. Akal tusamaka, saya makan ikan. Kadang orang makan cuman sampai badannya, kepalanya tersisa. Ini sampai habis semua. Akal tusamaka hatta ra'sahu. Saya makan ikan sampai kepalanya. Nah, itu lil ghayah namanya. Baik. Misalnya qara'tu al-mushafa ya hatta surata
ya An-Nas. Saya membaca mushaf sampai surat An-Nas. Berarti karena orang baca Al-Quran itu kan kadang 1 surat, 2 surat. Antum sampai surat An-Nas dibaca. Itu namanya lil ghayah. Ya, sampai akhirnya gitu. Maksimal Ustaz ya, maksimal ya. Ya, maksimal. Itu lil ghayah namanya. Qara'tu al-kitaba hatta al-faharisa misalnya. Saya membaca kitab sampai daftar isinya saya baca. Nah, gitu. Tapi berarti nggak ada yang tersisa. Itu namanya lil ghayah. Bisa bermakna puncak, Ustaz. Iya, puncak akhir, ujung. Nah, itu. Terserah antum mengartikan apa. Nah, tapi memang yang namanya lil ghayah itu la yabqa ba'dahu syai' gitu kan. Enggak tersisa setelahnya apapun. Itu namanya lil ghayah. Udah dihabisin semua gitu. Nah, ini kan farol adu hatal qaid. Musuh lari sampai panglimanya. Berarti ada yang tersisa? Enggak ada. Orang panglimanya lari, ya. Prajurit-prajuritnya pun ikutlah lari, enggak ada tersisa musuh. Habis semua lari. Nah, itu namanya lil ghayah. Baik. Ini adalah huruf-huruf atop ya, ada 9. Ini dihafalkan dan harus dipahami maknanya karena penting memahami makna-makna huruf semacam ini ya, supaya nanti kita bisa betul-betul paham makna yang diinginkan oleh mutakallim, orang yang berbicara dengan baik ya. Redaksi bahasa Arab, hadis maupun Al-Qur'an, jika benar-benar paham ya mana-mana huruf atop ini, karena nanti banyak ya penggunaannya dalam memahami Al-Qur'an dan hadis. Huruf atop ini penting. Hurimat alaikumul maitatu waddam walahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillah bih. Itu wawnya maknanya apa Pak Bayu? Hurimat alaikumul maitatu, diharamkan bagimu bangkai, waddam dan darah, walahmul hinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang disembelih selain Allah. Wawnya maknanya apa? Pak Bayu? Bukan jamak, Ustaz. Limutlaqil jamak. Berarti apa mutlaqul jamak itu? Sebagaimana bangkai itu dihukumi haram, maka darah juga dihukumi haram. Ya, daging babi dihukumi haram, sesembelihan yang disebut selain nama Allah juga dihukumi haram. Nah, itu kan karena hurimat al-maitatu, haram bangkai. Waddam, darah juga haram karena wawunya limutlaqil jamak gitu. Walahmul hinzir, daging babi juga haram karena wawunya limutlaqil jamak. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, begitupun yang disembelih untuk selain Allah juga haram hukumnya untuk dimakan karena wawunya limutlaqil jamak. Itu maksud ana ya, memahami makna huruf atop itu penting karena itu membantu pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan baik ya. Baik. Ada yang ditanyakan seputar huruf-huruf atop dan maknanya? Afan Ustadz, kalau bedanya hatta yang atof dengan huruf jar apa Ustadz? Dia sama lil ghayah. Bedanya adalah nanti dia membuat kata setelahnya majrur. Kalau dari segi makna sama lil ghayah. Ya. Hatta itu selalu maknanya lil ghayah, mau dia huruf atof, mau dia huruf jar, pasti maknanya lil ghayah. Cuman nanti kalau dia dijadikan huruf jar, maka setelahnya itu majrur. Ya, majrur. Cuman nanti kapan? Ya, apa ketentuannya sehingga dia menjadi huruf jar? Bagaimana syaratnya? Bagaimana ketentuannya? Nanti ada di bab huruf jar nanti. Ya, akan datang insya Allah pada pembahasan tentang huruf-huruf jar nanti. Kalau dari segi makna sama, lil ghayah. Sama-sama lil ghayah. Ya Pak Ustadz. Ya. Tadi yang tuh huruf la tadi Pak Ustadz, linafil hukmi anil ma'tuf itu diganti Pak Ustadz ya, jadi atfi ya.
Ya, anil atfi. Oh begitu Pak Ustadz ya. Karena salah di situ Pak Ustadz ya. Baik. Ya, syukran Pak Ustadz. Baik, karena nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita lanjutkan nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya ya membahas tentang taukid insya Allah. Ya sebelumnya tadi ada malhuzah catatan, ya catatan. Cuma catatan ini kalau dijelaskan agak panjang lebar, jadi kita skip dulu. Maksudnya kita akhirkan nanti untuk pertemuan selanjutnya, baru nanti kita masuk ke taukid. Setelah taukid nanti badal, selesai pembahasan marfuat, nanti langsung insya Allah masuk ke mansubat nanti. Ya apa saja yang di i'rab mansub. Ya benar, apa saja yang di i'rab mansub setelahnya. Pernah nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan sampai sini. Jazakumullah khairan ala hudurikum mustimaikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.